Terima kasih sudah klik video dalam channel ini untuk belajar bahasa Indonesia dengan mudah. Belajar cerita fantasi. Pembahasan materi ini berdasarkan kompetensi dasar berikut ini. Perlu kamu ketahui bahwa cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita atau jenis cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Dengan kamu berfantasi secara aktif, kamu bisa mengasah kreativitas. Dengan begitu, kamu bisa menjadi penulis hebat. Tahukah kamu, buku Harry Potter karangan J.K. Rowling termasuk cerita fantasi yang sangat terkenal. Di Indonesia, kita juga memiliki penulis hebat loh yang menulis berbagai cerita fantasi. Nah, di antara penulis hebat cerita fantasi itu terdapat nama Uggy Agustono dan Joko Lelono. Mari kita mengenal karya mereka. Penulis Uggy Agustono menulis cerita fantasi berdasarkan pengamatan terhadap Komodo dan suasana di Pulau Komodo. Sedangkan Joko Lelono juga menulis cerita fantasi dengan nuansa lokal. Kamu juga dapat belajar menulis cerita fantasi dengan belajar secara tekun dan tidak takut untuk berkreasi. Kamu dapat seperti mereka. Untuk itu, ayo belajar sungguh-sungguh di rumah belajar. Pembahasan pertama, menelaah struktur cerita fantasi. Nah, teks cerita fantasi memiliki 3 bagian struktur. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Dan yang ketiga, resolusi. Setiap bagian dari struktur teks cerita fantasi tersebut memiliki ciri isi yang berbeda-beda. Mari kita bahas satu persatu. Bagian struktur pertama yaitu orientasi. Nah, bagian ini berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan watak tokoh, dan pengenalan konflik. Bagian struktur yang kedua berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Dan struktur bagian ketiga berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi di dalam cerita. Untuk memahami lebih lanjut mengenai struktur cerita fantasi, perhatikan cerita yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada ini dengan penuh pemahaman dan sambil perhatikan bagian-bagian strukturnya.
Pembahasan kedua, ciri kebahasaan cerita fantasi. Nah, ketika menulis cerita fantasi, ada beberapa ciri kebahasaan yang perlu kamu kuasai. Ciri kebahasaan yang pertama yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kata ganti itu diantaranya aku, mereka, dan dia. Sedangkan nama orang diantaranya Erja dan Doni. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata yang mencera panca indera untuk deskripsi latar. Di antaranya latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya, perhatikan contoh deskripsi latar tempat berikut ini. Perhatikan contoh deskripsi latar suasana berikut ini. Dan perhatikan deskripsi latar waktu berikut ini. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Perhatikan contoh kalimatnya berikut ini. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Nah, kata sambung urutan waktu diantaranya setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Perlu kamu ketahui, penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Perhatikan contohnya berikut ini. Ciri kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai suatu masalah. Perhatikan contohnya berikut ini. Kemudian, ciri kebahasaan yang keenam atau yang terakhir yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Perhatikan contohnya berikut ini. Demikianlah pembahasan mengenai ciri kebahasaan pada cerita fantasi yang perlu kamu kuasai. Untuk menguji pemahamanmu, kerjakanlah 2 soal berikut ini dan jangan lupa sampaikan jawabannya pada kolom komentar ya. Ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh.